Hai semua, perkenalkan nama saya Margaret Amanda. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Mercu Buana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen proyek sistem informasi pada modul 8, yaitu menyusun jadwal dan penilaian proyek. WBS atau Work Breakdown Structure merupakan tools untuk menggambarkan struktur fungsi, perencanaan, dan mengetahui tahapan pelaksanaan proyek secara keseluruhan dan detail, sehingga dapat membantu manajer proyek dalam mengidentifikasi, mengintegrasikan proyek dengan organisasi yang digunakan, dan menetapkan keputusan dalam mengendalikan proyek. Manfaat VBS yaitu mengurangi terjadinya kompleksitas, fasilitas penjadwalan dan pengendalian proyek, menggambarkan estimasi biaya, adanya penyusunan anggaran pada tiap departemen proyek, perencanaan manajemen risiko, dan terakhir identifikasi aktivitas. Nah, contoh WBS ini ada 3 level, yaitu Project X. Di level pertama dan bisa kita isi dengan nama proyeknya. Di level 2 ada nama kegiatan yang ada dalam proyek seperti analisa desain sistem, desain programming dan testing, dan di level ketiganya adalah sub-sub atau elemen-elemen yang ada di level 2. Sebagai wawancara, membuat DFD ini adalah bagian dari level 2 dalam analisa desain sistem. Seperti itu. Ada Gantt chart. Gantt chart merupakan tools yang sederhana sehingga mudah dipahami dikarenakan berbentuk diagram batang yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas atau tugas pada proyek serta jadwal dan waktu pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya tugas tersebut dan juga batas waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang bersangkutan. Nah, sini ada contoh kegiatan aktivitas dalam satu proyek. Ya, ada 9 kegiatan yang dimulai dari bulan Januari sampai bulan Mei, sekitar 5 bulan. Nah, di masing-masing ini ada range waktu awal dan akhir dan berapa total yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kegiatan tersebut. Ini yang dimaksud diagram batang, sehingga kita bisa mempermudah apa sih yang kita lakukan dan butuh berapa lama. Nah, seperti ini dibandingkan menggunakan tulisan. Nah, untuk menghitung waktu proyek dalam menyusun jadwal, kita bisa menggunakan metode CPM atau Critical Path Method, yang merupakan jaringan proyek yang dapat digunakan dalam memperkirakan total durasi umur proyek di mana dari awal sampai akhir proyek, serta menghitung waktu total dari masing-masing jalur hingga mencapai total waktu yang paling lama. CPM sendiri mengacu pada WPS dalam pembuatan jalur. Nah, langkah pertama kita harus tentukan tabel pekerjaan, yaitu kegiatan sebelumnya dan waktu durasi per bulan. Nah, kegiatan ini ada A sampai I, dengan sebelumnya itu adalah C mengacu pada kegiatan A. Dan ada 2 kegiatan yang berbarengan, I dan F, dan H, ada F dan G. Nah, selanjutnya kita harus membuat namanya jaringan kerja yang disesuaikan data yang ada di tabel pekerjaan. Nah, ini ada penambahan dan not. Ada 9 ya. Nah, ini A6 ini merupakan durasi waktu yang ada pada kegiatan A. Nah, kita tentukan. Nah, di sini pada kegiatan E dan F ini ada C dan D kegiatan sebelumnya yang bersamaan, sehingga kita mewakili satu aja di poin 4 ini. Nah, kemudian percabangan juga ada di F dan G, yaitu menghasilkan H di sini. Nah, setelah kita sudah menentukan langkah kedua tersebut, kita harus membuat jalur-jalur sesuai dengan jaringan kerja yang telah kita buat, yaitu ACEGHI, ACG, ACF, HI, BDEGHI, BDFHI. Nah, dari yang telah kita temukan sesuai dengan jaringan kerja, kita melakukan penjumlahan dari masing-masing jalur yang sudah kita temukan. Kemudian kita jumlahkan, dan dari jalur yang kita temukan tersebut nilai atau total waktu paling lama adalah 37 bulan. Ini merupakan jalur kritis.
Nah, ini adalah hasil ini dari CPM untuk perhitungan waktunya. Kemudian kita bisa untuk waktu pengerjaan bisa menggunakan metode PERT atau Project Evaluation and Review Technique, yang merupakan metode yang memasukkan unsur-unsur probabilitas sehingga dapat menentukan besarnya peluang proyek yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Nah, langkah pertama sebetulnya kita membuat tabel pekerjaan. Kaitannya dengan sebelumnya hampir sama, namun ada durasi waktu yang berbeda, yaitu ada waktu cepat, normal, dan terlambat dengan rata-rata dan varian. Nah, ini di rumusnya ya, A tambah 4 kali M plus B bagi 6. Untuk varian B kurang A per 6 pangkat 2. Nah, hasil dari rata dan varian ini akan mempengaruhi di langkah selanjutnya. Nah, kita membuat jaringan kerja. Jaringan kerja ini memiliki durasi, namun yang akan kita ambil adalah durasi waktu normal. Karena ada perbedaan 3 waktu ya, tercepat, normal, dan terlambat, jadi kita ambil normal. Langkahnya hampir sama dengan konsep alurnya yang sama juga seperti contoh CPM. Untuk langkah 3 jalurnya juga hampir sama, hanya nilai dari yang kita dapatkan berbeda memang karena yang kita inputkan waktunya juga beda. Paling tinggi untuk jalur kritisnya sekitar 28. Nah, ini akan mempengaruhi pada langkah selanjutnya untuk menentukan varian. Nah, varian ini kita lihat dari patokannya jalur pertama atau jalur kritis yang sudah kita dapatkan, A, J, K, H, I. Nah, varian yang sudah kita tentukan atau kita temukan di tabel sebelumnya itu 0,11, 0,44, 1,36, plus 1, plus 1,77, plus 1,77, dan di akar menghasilkan 2,53. Nah, untuk mengetahui kemungkinan dapat menyelesaikan proyek selama 32, berapa persen yang peluang yang akan kita bisa selesaikan. Nah, ada rumusnya, itu durasi yang ditanyakan dikurangin waktu penyelesaian diharapkan bagi varian. Nah, dari waktu yang ditanyakan adalah 32 dan waktu penyelesaian diharapkan adalah jalur kritik yang sudah kita temukan ini 28 dibagi varian 2,53 menghasilkan 1,58. Nah, ini belum selesai. Kita harus melihat tabel normal probabilitas yang mana 1,5 dan 0,08 sehingga hasilnya adalah 0,9429. Jika dikalikan 100%, hasilnya 94,26% yang menjadi kemungkinan atau peluang untuk dapat menyelesaikan proyek selama 32 minggu. Seperti itu. Nah, kita terakhir bisa menghitung waktu proyek dengan metode PDM, Precedence Determinant Method, merupakan metode dengan menggunakan simbol segi 4 sebagai representasi aktivitas proyek dan hubungan antar aktivitas dengan anak panah. Nah, selanjutnya, analis metode PDM memiliki bentuk ketergantungan pada metode PDM sebagai berikut. Pertama ada finish to start, suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelumnya. Start to start, suatu aktivitas tidak dapat selama aktivitas lain belum dimulai. Yang ketiga, finish to finish, suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas lain berakhir. Yang terakhir, start to finish, suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas A belum selesai. Nah, contoh PDM ini pertama adalah langkahnya kita harus membuat tabel pekerjaan, namun berbeda di kegiatan sebelumnya ada keterangan SS plus 1 dan FF-2 pada kegiatan sebelumnya. Ini akan mempengaruhi pada perhitungannya ya untuk jaringan kerja. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa lihat IS, EF, LS, dan LF. Nah, LS ini kita dapat untuk menghitungkannya dimulai dari A sampai G, yaitu namanya perhitungan maju, melakukan penjumlahan, dan membutuhkan nilai tertinggi. Dan untuk menghitungkan LS dan LF, kita melakukan perhitungan mundur dari G ke A, melakukan pengurangan,
serta mengambil nilai yang terkecil. Seperti itu. Nah, ini keterangannya. EF kita dapat 0,0 tambah 4, hasilnya 4. Nah, EF ini akan masuk di ESB, yaitu 4. Nah, karena ada SS plus 1 di keterangan tersebut, sehingga ES, B, dan SD 4 ditambah 1 menjadikan 5. Dan ini pun normal seperti biasa ya, 4 ditambah 5 durasinya 9. Itu juga selanjutnya. Yang berbeda di sini adalah ada FF-2. Kita fokus pada EF, C, dan E, yaitu 4 ditambah 6, 10. Nah, jadi EF di E adalah 10 dikurang 2, berarti 8. Nah, di sini kita bisa lihat EF di D dan E itu nilai tertingginya adalah 9 dan yang terkecilnya 8. Jadi akan masuknya ESF itu adalah 9. Dan selanjutnya dan berakhir dengan nilai EF 19. Untuk menghitung LF dan LS, kita mulai dari belakang. 19 dikurang 6, 13. 13 dikurang 4, 9. Nah, di sini ada 9 dan 9 masukkan karena sama. Nah, di keterangan ada SS plus 1, yang dimana kita fokus di LS, B, dan D. Nah, di sini adalah 9 dikurang 4, 5. Berarti karena ini plus 1, jadi berlawanan. 5 dikurang 1, jadi ES di B adalah 4. 4 dikurang 4 ditambah 5, 9. Dan di sini karena sebelumnya di atas adalah FF-2, berarti di bawahnya plus 1. 9 plus 2. 9 dikurang ditambah 2. Maaf, 9 ditambah 2. Jadi, menghasilkan 11. 11 dikurang 6, 5. Dan nilai yang paling kecil untuk masukkan EF di A adalah 4. 4 dan 5. Jadi 4. 4 dikurang 4, 0. Jadi sehingga contoh PDM ini atau proyek ini membutuhkan waktu 19 hari. Selanjutnya kita akan masuk di pendanaan proyek. Pendanaan proyek merupakan upaya untuk mendapatkan dana atau modal yang digunakan untuk membiayai suatu proyek yang meliputi kegiatan-kegiatan serta tahapan-tahapan. Ada dua pengelompokan biaya dalam perhitungan estimasi biaya proyek, yaitu ada biaya langsung. Direct cost merupakan semua biaya langsung berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan proyek yang ada di lapangan, seperti menghitung SDM, sewa, atau peralatan yang harus dibeli. Kita harus menentukan jumlah, satuannya, harganya, terus volumenya orang atau berapa. Nah, kita jumlahkan semua totalnya sehingga adanya pendanaan. Dan kemudian ada biaya tidak langsung, indirect cost, merupakan biaya proyek yang tidak secara langsung berhubungan dengan yang ada di lapangan, yaitu biasanya adanya biaya tidak terduga, kayak seperti banjir atau kena virus yang kita tidak backup, tidak masuk dalam biaya segala macam. Nah, kemudian adanya keuntungan, kita bisa masukkan keuntungan berapa persen dalam proyek tersebut. Seperti itu. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan jangan lupa di like ya. Terima kasih.